Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak duduk di sini, Pak. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Mohon waktunya sebentar. Pertama, kegiatan ini adalah komunitas belajar. Bahwasanya, kita ngaruh dulu, mukadimah dulu. Ya, alhamdulillah bahwasanya pada pagi hari ini kita di bulan puasa ini kita dalam kegiatan yang bermanfaat. Karena di beberapa kitab dikatakan jangan sampai puasa itu kita kamin solimin laisa min siyamihi ilal ju' wal as. Banyak orang yang berpuasa itu hanya dapat lapar dan dahaga. Makanya pada pagi hari ini di hari Rabu di bulan Ramadan kita isi kegiatan ini dengan belajar, dengan mutlaah, dengan belajar agar apa kita sebagai guru yang nantinya menyampaikan pelajaran itu juga mempersiapkan diri untuk kita tampil di depan siswa. Memang betul disampaikan Pak Kepala dan Pak UPTD tadi bahwasanya sekarang di generasi Z, generasi X ini perkembangan semakin cepat, bahkan kita bisa lebih ketinggalan, bisa kalah cepat dengan mahasiswa kalau tidak kita belajar. Nah, pada pagi hari ini sesuai yang disampaikan kepala sekolah tadi, saya diminta untuk menyampaikan bahwasanya teman-teman kita ini ada komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar itu? Kebetulan saya di SK-kan sebagai ketua. Jadi diharapkan ada semacam perkumpulan, ada semacam komunitas guru-guru, baik itu lingkup sekolah sampai kecamatan antar mapel, agar selalu berkolaborasi, agar selalu bertukar pikiran, entah itu media, agar apa? Demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita fokusnya adalah berhubungan dengan menyelesaikan rencana hasil kerja atau RHK kita, yakni tentang coaching dan supervisi akademik. Kebetulan saya sampai bulan April nanti akan loka 7 oleh Pak Bupati dilatih itu menyelesaikan program guru penggerak. Salah satunya ini yang dibahas. Jadi kami mempunyai beban moral bagaimana guru penggerak ini menyampaikan apa sih konten-konten dari kurikulum Merdeka, bagaimana gurunya, bagaimana sudut pandangnya, itu diharapkan disampaikan. Makanya ada namanya praktik baik, ada aksi nyata. Makanya mohon maaf berapa kali saya minta teman-teman untuk menjadi peserta agar apa? Kita saling berbagi pikiran. Belum tentu juga kami yang hanya 6 bulan bisa lebih hebat dari yang lain karena ada bapak-bapak yang lebih senior dan lainnya. Nah, pada pagi hari ini ada 3 hal yang coba saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengelolaan aset. Bagaimana kita sebagai pendidik memiliki jiwa pengelolaan aset yang baik. Nah, yang kedua nanti tadi sudah disinggung sedikit Pak Kepala tentang supervisi akademik berbasis coaching. Mungkin yang SMP kemarin sudah kenal lebih dulu coaching itu seperti apa. Jadi harapannya pagi ini nanti kita praktek Pak Kepala ya, bisa 1-2 guru langsung kita praktek coaching dan supervisinya seperti apa. Karena belum tentu meskipun dengan teman itu kadang tidak grogi. Ini contoh kemarin saya dengan Bu Leli diawasi oleh Bu Pepe, bagaimana saya mengcoaching Ibu Leli pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti sama-sama kita lihat. Dan kalau SMP nanti harus berpasangan nih Allah, karena RH-nya kebetulan SD juga ngambil. Jadi nanti kalau bisa hari ini kita langsung muncul jadwal kapan. Misalkan Pak Arif mengcoaching Pak Udi, Pak Udi kapan mengcoaching Pak Arif, seperti itu. Nih. Jadi Bapak Ibu, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ini pesan dari salah satu modul guru bergerak, yakni pengelolaan sumber daya. Kenapa ini disampaikan? Selama ini paradigma kita ini kan Indonesia belum merata, ya. Bagaimana Indonesia ini sangat tertimpang kelai, ada istilah Jawa dan luar Jawa. Harusnya bagaimana pendidikan itu sama, tapi pada prakteknya hari ini belum bisa. Ini kurang lebih nanti yang saya sampaikan. Terus seperti penerapan budaya positif dalam kurikulum Merdeka, agar anak-anak ini bisa Pak Guru lakukan di kelas. Sebelum memulai pelajaran silakan dulu buat komitmen belajar atau kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah disupervisi kepala sekolah, sudah melakukan belum di awal itu. Anak-anak kita buat komitmen agar apa? Jangan sampai
Kita ini satu arah. Oh, ribut kamu tarik telinganya, tapi buat kesepakatan dulu. Ayo kita bikin kesepakatan IPS, agama atau PPKN kira-kira apa? Misalnya ini. Kalau hari ini karena kita forumnya guru, kalau saya usulkan ini disepakati enggak? Yang pertama, matikan HP atau silent. Sanggup? Sanggup ya? Silent ya? Ya, sanggup tapi ya. Ya, yang kedua hadir seutuhnya. Ya kita ikuti mulai awal hingga akhir dan mau praktek nanti harapannya Pak Kepala. Kemarin SMP sudah dikasih langsung contoh langsung oleh Pak Kepala beliau praktek bagaimana praobservasi dengan Pak Sahartu yang sudah saya kirim ke grup. Ya, nanti kalau bisa SD praktek, SMP praktek. Ya, bagaimana bagaimana pasca. Kedua, ya buat catatan bila perlu terus angkat tangan saat ingin bertanya, kemudian gangguan dan lainnya biasa. Baik, ini ya kesepakatan belajar kita, sepakat ya? Hadir seutuhnya, hargai waktu, silent HP, angkat tangan jika ingin bertanya. Siap ya? Ini adalah pola-pola di kurikulum Merdeka bagaimana menerapkan budaya positif. Kita buat kesepakatan di awal pembelajaran. Kalau perlu bikin keyakinan kelas seperti di kelas 7 itu, jadi apa-apa yang menjadi kenaikan kelas. Begitu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini juga salah satu namanya kesadaran sosial emosional. Jadi sebelum belajar kan biasanya anak-anak, Pak capek Pak, ulik Pak. Nah, perlu kita bikin anak-anak itu kesadaran emosional dulu. Ayo masuk dulu, diajak dia dulu, atau ice breaking dulu gitu. Makanya biasanya kan ada ice breaking, ada yel-yel, atau biasanya kalau ditanya bagaimana kabarnya, gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, biar semangat saya ganti, gimana kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iya, ayo coba ya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Oke. Belum masuk. Itu doa. Doa. Ya, kita ulangi ya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, ini adalah trik-trik ice breaking biar mereka hadir penuh ya. Atau mungkin PJOK diajak joget-joget dulu, ya goyang-goyang dulu. Nah, ini adalah konten-konten di kurikulum Merdeka bagaimana kita memposisikan. Baik, mati. Untuk pembelajaran ini capaiannya adalah menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya, merancang pemerataan potensi dan menunjukkan sikap aktif terbuka terhadap pengelolaan sumber daya. Baik Bapak Ibu, mungkin kita refleksi dulu. Saya minta 1-2 orang pendapatnya cerita, bisa pakai mic, bagaimana menceritakan kondisi pendidikan di daerah kita, di sekolah kita terutama. Silahkan. Kita nanti bagaimana kondisinya, asetnya kita bahas. Mungkin yang Bapak Ibu rasakan dulu bagaimana kondisi pendidikan di sekolah kita tercinta. Silakan Bapak Ibu pendapatnya. Semangat mic. Pak Sardu, oke. Oh, siapa dulu? Oke, silakan. Satu di mana? Bukan. Tes. Sudah memang ibu. Cik salam. Sebelumnya yang ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempurnaan, tapi jauh dari kata sempurna. Langsung saja tanggapan mengenai proses pembelajaran terutama kita di sini yaitu SMP Satang Panjangga. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh
Ketua Kombel, komunitas belajar tadi, kita sharing, berbagi pengalaman pribadi, bagaimana sih cerita tentang pendidikan kita, bil khusus di SMPN Satampat Gianyar. Jadi yang pertama, bahwa sistem pendidikan kita, terutama ya secara umum, sistem pendidikan Indonesia ini sekarang sudah mulai mengadopsi pendidikan luar negeri. Mulai dari sistem kosakata, kemudian kurikulum, ini semua sudah diadopsi bahasa-bahasanya orang luar. Esensinya bahwa di setiap kosakata yang kita ambil ini sebenarnya paling tidak ada kontribusi lah, terutama bagi kita selaku insan pendidik. Mengapa kosakata yang berasal dari luar negeri ini yang kita agung-agungkan? Padahal dulu kita punya Menteri Pendidikan namanya Ki Hajar Dewantara, bahwa di situ mengatakan pendidikan Indonesia ini adalah pendidikan bagaimana cara kita mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun realitanya saat ini bahwa pendidikan Indonesia ini, mohon maaf, pandangan pribadi saya sendiri, hanya ujung coba dan coba. Mengapa demikian? Pertama, mulai dari kurikulum. Setiap tahun, setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Yang hasilnya kita di bawah ini, mohon maaf, ditekan. Ibarat kayak pisau, runcing di bawah, di atas tidak runcing. Sama halnya dengan hari ini. Kita diminta mengisi rubrik yang ada di PMN. Mengakibatkan yang pertama memang ada dampak positifnya. Tetapi bagi kita selaku insan pendidik, yang pertama, beban pembelajaran di sekolah sering sekali terbengkalai, sehingga banyak kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan pada anak-anak kita. Kemudian kita langsung menjurus sekarang secara implisit bil khusus ke SMPN Satampat Gianyar. Jadi kenapa anak-anak ribut? Pertama, jelas tidak ada orang tuanya atau bil khusus gurunya. Itu yang menjadi ya momok kita hari ini. Kemudian kita buat kesepakatan datang tepat waktu. Tetapi yang namanya manusia terkadang, maklum, Indonesia ini sudah punya yang namanya bukan jam yang siap jam 1 tidak, tetapi dia punya istilah jam karet yang lama-kelamaan semakin ditarik semakin elastis, dan semakin kelamaan semakin ada istilah SMP 89 seperti yang dikatakan oleh Pak UPTV. Tapi balik lagi kembali bahwa kita sudah ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan pendidik. Mari kita sama-sama yang perbaiki, bil khusus untuk pribadi saya sendiri. Kemudian untuk proses pembelajaran. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita ini ya sekarang ini banyak kosakata, coaching. Kenapa diambil tidak pakai bahasa Indonesia? Karena yang menemukan ini adalah orang luar gitu. Ini. Nah, lalu bagaimana sekarang supaya ya proses PMM ini berjalan sebagai apa yang sesuai dengan rencana kita kolaborasikan dengan apa yang memang sudah menjadi kesepakatan kita. Bil khusus sudah ditandatangani sama Bapak Kepala Sekolah, kemudian mungkin teman-teman SD, mungkin RKH-nya mungkin sama, RHK-nya mungkin sama, ya mari kita sama-sama. Kesimpulannya yang saya dapatkan bahwa dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita coba membenahi lagi sekolah kita lewat yang pertama ya sistem proses belajar mengajar kita tingkatkan. Kemudian seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Kompel tadi, kita buat kesepakatan bagaimana kesepakatan itu supaya kita betul-betul siap dengan apa risiko dan apa tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Mungkin itu sekelumit ya yang bisa yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf jika itu ada salahnya semata-mata karena kebodohan saya sendiri selaku insan yang
belum sempurna, tapi yang sempurna hanya Roh sempurna. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Di, luar biasa. Selanjutnya tadi Pak Sarti ya Pak, silakan Pak. Oh enggak, ambil mic ada. Saya pikir mau sudah Pak tuh, enggak jadi Pak. Saya pikir tadi minta mic mau berpendapat. Oke Pak Kepala silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Kombel, jadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana kondisi dan keadaan sekolah kita yang sesungguhnya. Jadi baik kalau kita satu atap, baik SD dan SMP masih satu atap, kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita. Jadi yang pertama, jadi kondisi sekolah kita ini memang agak jauh dari perkotaan, ya. Jadi kondisinya seperti itu kalau kita lihat. Kemudian namun akses untuk menuju sekolah kita sudah bagus, tidak seperti dulu lagi, sudah bisa aspal sampai di sekolah. Itu dalam kondisi bagaimana keadaan sekolah kita dari segi bangunan fisik sudah cukup baik, begitu pun masalah sarananya. Namun ada beberapa hal mungkin akan perlu kita tambahkan, baik itu dari pemagaran halaman sekolah, kemudian alat-alat atau yang dibutuhkan seperti tab maupun laptop ataupun Chromebook baik untuk SD maupun SMP yang harusnya bisa digunakan untuk paling minimal satu kelas. Jadi kita masih 15 masih kurang, ya. Jadi paling tidak kita bisa punya masing-masing satuan pendidikan satu kelas lah ukurannya. Jadi misalnya kelas 6 jumlahnya 27, jadi Chromebook itu 27 bisa diganti penggunaannya, sehingga pembelajaran menggunakan IT ini bisa berjalan walaupun kita masih bergantian. Begitu juga yang SMP, jadi bergantian sistem pembelajaran, ya. Jadi tidak masih kurang, jadi masih gabungan anak itu menyebabkan juga pembelajaran masih kurang efektif karena masih kurangnya sarana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari bagaimana kondisi anak-anak kita. Nah, anak-anak kita ini kita lihat dari segi pendidikan orang tua, ini masih belum seperti yang di kota. Jadi karena pendidikan mungkin ini besar pengaruhnya, sehingga orang tua itu masih begitu menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah bagaimana anak-anak kita ini, ya. Nah ini perlu seharusnya pendidikan itu harus saling mendukung baik di sekolah maupun di rumah. Nah karena orang tua masih menyerahkan sepenuhnya, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada sekolah, makanya kita harus bekerja keras di sini sebagai tenaga pendidik. Bagaimana menciptakan, bagaimana berkomunikasi supaya pendidikan itu bisa selaras, bisa berjalan dengan baik, ya. Kita tidak boleh menyalahkan keadaan orang tua atau kepada keadaan lingkungan, namun kita terus berjuang bagaimana caranya kita mencari solusi dari ketimpangan atau permasalahan yang ada. Mungkin itu yang harus kita lakukan untuk membenahi keadaan sekolah kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Jadi luar biasa dua pendapat teman tadi. Kenapa saya minta itu kita refleksi, karena habis ini kita diskusikan. Kira-kira pemikiran kita selama ini seperti itu dan lainnya kita coba renungkan. Sebentar, saya ada video, tapi ini kabelnya kemarin uji coba sudah mantap. Buka WA nggak di sini? Ada WA? Saya kirim.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mereka tidak mau. pagi ini saya sengaja mengundang tidak lolos. Kurang 112 akan di dan percaya diri.
Baik Bapak Ibu, sesuai kesepakatan mohon hadir sepenuhnya kembali ke tempat duduk. Kita ikuti dari awal hingga akhir. Kalau murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita berkata seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ada kendala teknis, bisa kita lanjutkan ya. Ya, jadi tadi sudah kita dengarkan refleksi dari Pak Kepala SD dan perwakilan dari SMP bagaimana kondisi pendidikan kita. Hari ini kita berbicara pengelolaan sumber daya, bagaimana sih idealnya. Tadi Pak Di menyampaikan evaluasinya Pak Kepala. Nah sekarang coba Bapak Ibu guru amati video ini, bagaimana dua video ini pola berpikirnya, coba nanti saya minta pendapatnya. Dari awal dikit amat, dari Ibu Kepala ini nulis ke sini, terus. Ya, oke. Mohon disimak. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, Ya. kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih. Tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Gimana? Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Oh, untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu, kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa Bu pinjam uang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan.
Nah untuk balon itu kebetulan Bu tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk utama dekorasi acara kita ini. Saya juga punya ide Bu, untuk kostum bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumah-rumahnya dan bisa kita susun juga bunganya di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang warna. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi... Baik Bapak Ibu, sudah mengikuti 2 video bagaimana sekolah ini rapat. Ada 2 pendekatan, kalau Ibu amati mungkin bisa komentarnya. Oke, Pak Hafiz silakan. Mic-nya di mana ya terakhir? Oh di Pak Bu Nur kita. Cek 1. Oke. Lanjut, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat 2 video, saya komentari dua-duanya. Kan? Yang pertama, yang video pertama itu bukan tidak mau berbuat, tetapi harus ada fasilitas lengkap. Jika tidak ada fasilitas lengkap, maka mereka akan mau berbuat. Artinya, video pertama tidak ada inovasi, tidak kreatif, dan tidak mau berbuat lebih untuk acara perpisahan. Sementara yang kedua, video yang kedua ini ya termasuk luar biasa, memanfaatkan ide, gagasan, dan kreativitas semua, menggunakan sesuatu yang sederhana, apa adanya, sehingga sesederhana pun tetapi acara tetap berkesan untuk siswa. Ketimbang yang pertama ingin luar tapi tidak bisa terlaksana, yang kedua sederhana tetapi terlaksana. Itu menurut saya Pak. Sekian. Terima kasih Pak Hafiz, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pak Hafiz atas refleksi. Mungkin dari SMP, ibu-ibu belum ada suaranya. Bukan dulu, ayo terus. Baik, ada lagi? Pak Mun, silakan. Mik. Baik, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kami tadi, Pak Adi, saya hanya menambahkan sedikit saja yang luar biasa. Nah, saya melihatnya dari sisi yang lain, Pak. Nah, jadi dari 2 video ini, sisi positif yang saya lihat, segala sesuatu atau planning itu harus diusahakan, didiskusikan. Ini nilai luar biasanya. Kemudian yang kedua, di video kedua yang saya lihat, di dalam pelaksanaan apapun kegiatan itu harus melibatkan stakeholder yang lain. Ya, di sini Ibu Kepala Sekolah tadi melibatkan orang tua, masyarakat dan lainnya. Nah, jadi kalau saya lihat sendiri, apa yang kita lakukan itu memang harus seperti ini. Apapun yang kita programkan, apapun yang kita rencanakan harus diusahakan dulu agar program itu tercapai. Dan kedua, agar bisa tercapai program yang pertama itu selalu dukungan dari pihak lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mu. Yang lain mungkin SM Pak. Ayo Pak Saharku, silakan Pak. Cukup, oke. Baik Bapak Ibu, karena hari ini masih ada supervisi sama coaching, insya Allah bisa kita ambil karena sudah disinggung Pak Kepala tadi. Kita nanti fokus ke administrasi dan bentuknya saja. Nah, jadi dari review tadi luar biasa, Pak Adi melihat bagaimana yang satu pasrah nih Pak Adi ya, kurang inovasi. Yang kedua dari Pak Mun kolaborasi. Nah, pesan dari materi hari ini dari video tadi Bapak Ibu sudah menyimpulkan bahwasanya kalau berbicara kekurangan, manusia lahir sampai meninggal tetap ada kekurangan, apalagi berbicara pendidikan, apalagi kita di luar Jawa dibandingkan Jawa. Tetapi
apakah dengan kekurangan kita menyerah? Enggak, tapi bagaimana sumber daya yang ada itu kita maksimalkan. Justru kadang sesuatu yang sederhana tapi dibuat sedemikian rupa menjadi luar biasa. Jadi modul ini menurut saya menarik, dan ini kami ditugaskan untuk mengibaskan, melakukan bagaimana kita satu sekolah, bagaimana satu komunitas seperti Pak Mun tadi kolaborasi. Bahwa suatu lembaga tidak mungkin bisa jalan hanya dengan kepala sekolah atau dengan guru saja, tidak mungkin tanpa komite, tapi harus semua bekerja sama dan harus ada inovasi seperti Pak tadi. Nah, itu penyampaian video. Nah, berikutnya saya mau jelaskan sedikit. Pak Mas, tolong dibuka di WA-nya. Pak Odi, mohon maaf, nggak apa-apa Pak Odi ya? Oke. Di grup sekolah saya kirimkan PPT-nya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah pemahaman ya bahwasanya kalau berbicara kekurangan ada pendekatan beberapa teori, bahwasanya modal utama ada 7 aset penting dalam sebuah pendidikan. Yang pertama manusia, yang kedua sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, alam. Nah, ini adalah lembaga atau modal atau aset yang pasti ada di sekolah. Nah, coba sekarang kita bahas satu-satu. Pak Mod, kita di bawah minta tolong ini. Yang pertama manusia. Kita sekarang sudah paradigma kelebihan, jangan berbicara kekurangan. Manusia sumber daya berkualitas, SDM pengetahuan. Sekarang kita bahas sekolah kita. SDM kita, alhamdulillah yang SD PNS sudah hampir 5, 6 ya. SMP sekarang sudah banyak, malah ada guru sertifikasi 3. Kemudian gurunya masih muda-muda. Nah, ini juga adalah modal manusia. Nah, ini contoh Mossad ada modal manusia. Yang selanjutnya sosial. Tolong ke bawah. Nah, modal sosial itu apa? Modal sosial itu adalah bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat. Nah, contohnya kita ini di Umat Telaga punya tradisi kalau perpisahan kan bawa dulang. Ini juga modal bagaimana sosial kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga modal politik. Nah, ini saya yakin kita ini punya modal ini banyak. Alhamdulillah, saya kasih contoh ya. Kepala sekolah SMP luar biasa kenalannya, kita punya senior kita Pak Ahtian, dan ini adalah modal politik. Pernah nyadari enggak ada Pak di bendahara DHGTK yang punya jaringan teman-teman? Ini adalah modal politik. Nah, tinggal bagaimana modal-modal ini kita berdayakan. Selanjutnya modal budaya dan agama. Nah, saya pernah dengar cerita dari Pak Mun di sini itu ada aturan adat dosa guru, Pak. Ya, dosa guru. Nah, ini adalah modal juga bagaimana sebuah tradisi bisa menjadi aset sekolah apabila anak-anak melakukan hal-hal yang di luar itu menjadi ada sanksi sosial. Nah, ini juga aset. Selanjutnya fisik. Nah, ini fisik apalagi? Saya baru tahu Satam satu-satunya yang lab komputer ada, lab IPA ada, kamar mandi lengkap di Satam ini. Saya lihat sekolah istri saya kantor tidak punya, Pak. Perpus tidak ada, meskipun di laporan Dapodik ada. Lab juga barusan diadakan di Dapodik biar gurunya sertifikasi. Ini di Satam istri saya, Pak. Kantor tidak punya, minta SD. Terus kemudian perpus tidak ada, jadi hanya 3 kelas kok yang ada di sana. Nah, ini sekolah kita secara fisik luar biasa, tadi sudah disampaikan Pak Kepala, Pak
Wayan kita punya semuanya di sini. Ya mungkin yang satu kemarin diusulkan Pak Arif lapangan Pak ya. Nah mungkin nanti bagaimana kita maksimalkan. Selanjutnya lingkungan alam. Nah ini lingkungan kita. Kita ini kalau Bapak Ibu kemarin saya diajak Bapak kos saya, ternyata di sekolah kita ini ada kebun kurma yang jadi percontohan internasional. Itu juga aset kalau misalkan kita bawa anak-anak belajar ke sana, karena katanya tahun ini dari Abu Dhabi mau datang katanya. Apakah? Oh sudah Pak. Oh sudah. Berarti salah. Oh betul. Saya pas ke situ Desember pas libur sekolah. Oh oke. Nah ini adalah aset lingkungan kita. Bagaimana ternyata kita punya lab hidup kebun kurma yang tadinya hanya di Arab Saudi sana, yang katanya ini di sana butuh 12 tahun, di sini 3 tahun, 4 tahun sudah bisa berbuah. Ini juga aset lingkungan kita. Kemudian kebun luas ini bisa menjadi aset sekolah kita untuk mungkin pembelajaran IPA dan lainnya. Kemudian finansial. Nah, finansial jelas kalau SMP negeri satu-satunya ya hanya BOS atau dana BOS. Nah, ini adalah modal finansial. Mungkin sumber lain ya kita coba nanti kita petakan habis ini. Selanjutnya Pak Muhammad, terakhir kayaknya habis. Nah, selanjutnya baik Bapak Ibu, biar kita lebih ada aktivitas, biar saya enggak ngomong sendiri. Saya minta nanti semua guru menuliskan aset atau modal di sekolah kita dari 7 ini yang Bapak Ibu ketahui. Ya, kalau misalkan menurut saya di sini modal manusianya gurunya laki-laki semua sehingga kuat, ganteng, tulis di sini. Tulis nama, modalnya apa, ditulis gitu. Minta tolong nanti kita bahas satu-satu. Kalau malu pakai mic, ya saya yang baca nanti. Gitu. Biar kita ada aktivitas gitu. Dari modal ada modal manusia, modal alam boleh, modal fisik boleh, ya. Nanti kita diskusikan. Kalau sudah kita bahas ke kucing. Ya, tidak lama kata. Lima menit cukup ya, jangan lama-lama biar tidak siang. Puasa ya. Ada 7 aset, silakan Bapak Ibu pilih atau mau nulis semua. Saya siap, boleh. Satu aset aja sudah buku. Iya. Ini Pak Muhammad sudah. Kita tempel di mana nih? Biar enak dibaca di sini kita. Dia mesti baca. Modal untuk memajukan sekolah ini selain modal manusia. Oh ya, kita punya. Selain modal bos apa? Alih-alih sosial. Meningkatkan mutu pendidikan apa? Seni. Maka kan bos orang. Mendarat bos kita pilih kan. Dari aset 7 aset tadi kira-kira yang sekolah kita apa? Dari modal manusia misalkan ditulis gurunya di sini sertifikasi sekian atau yang pegawai sekian itu, tapi yang berbasis kelebihan. Atau menurut saya di sini aset manusianya gurunya muda-muda atau gurunya hebat-hebat. Nah, atau modal politik. Ada Pak Kepala SMP, hebat, kabit, pernah KPLN, nah itu juga modal politik Bapak Ibu. Iya, nah, atau Pak Ahdi ditulis pandai menyanyi, ini juga modal manusia. Nah ini juga tidak semua sekolah punya loh. Modal disita majuannya. Dari 7 aset tadi, kira-kira modal yang sekolah kita apa? Modal suka saya ngomong apa ini nggak susah tempat Dari 7 aset ini silakan Bapak Ibu guru pilih, terus ditulis yang kondisi di sekolah kita. Misalkan Bu Sur mau alam, lingkungan kita banyak kebun kelapa, ada kebun kurma, tulis nama Bu Sur sehingga kelebihan kita lingkungannya begitu. Misalkan Pak Arif
modal politik. Wah, kepala sekolah saya 2 ini ahli politik. Guru-gurunya banyak ini nggak modal politik. Atau modal sosial, kita punya dewan di Oman Telaga. Nah, ini juga modal sosial kita. Oh, kan masih belum habis. Ini. Ya. Anggota dewan kalah. Bosnya baik ya kan susah. Bikin orang susah. Hah? Oh seneng kok. Keluarkan NIP aman. Oh, tetap masih kita pakai telepon. Siap Ali, kita tempel di mana ya? Oh di sini boleh. Di bawah layar itu Pak. Oh oke Pak, siap. Baik Pak. Oke. Ataskan lagi pesan. Nanti nggak kotor? Nggak kelihatan. Nama Andi, sorry. Nggak usah dari si nama. Oh nggak usah. Nggak enak ya. 166 kebutuhan TLU yang dulu kelas. Sementara dari data hanya sangat 5. Sudah semua? Ini Pak, silakan. Bodinya bagus, Fisik sekolah ya, jangan fisik guru. Sekolah lain nggak ada dia punya. Punya internet ya, fisik kita internet los ya. Meningkat internet dia arah. Untuk mau yang 40 baik, Prince juga tangan itu. motivasi misalnya ingus dulu. Tahu isi. Ada udah boleh batu di pinggan lu kan? Ini dulu coba lihat dekat apa rekomendasi kepala sekolah langsung. Ada yang mau nyampaikan lewat mic atau saya baca nih perwakilan aja? Baik, terima kasih luar biasa. Ya, aset manusia. Ini siapa tulisannya kira-kira? Berupa bisa IT, ya betul. Sekolah kita hampir semua gurunya bisa IT. Pasti juga sudah sekarang gara-gara kinerja. Cerdas semua di. Ya, saya bacakan yang modal ini. Iya. Ini mungkin beda dari yang lain ya. Modal sekolah ini kalau mau maju sewa lahan di sekitar untuk menambah penghasilan sekolah. Lahan bisa kebun, bisa sawah. Ya, ini belum pernah terpikirkan. Modal 500 dalam 3 bulan dapat 9 juta, Pak. Coba kita pikirkan itu nanti sama-sama. Ya makanya dengan sisa dana bos kita bisa sewa lahan sawah atau lahan kebun. Nah, itu menarik untuk kita bicarakan ini. Selama ini tidak pernah terbayangkan bahwa lahan yang ada di sekitar kita bisa dijadikan aset untuk menambah penghasilan sekolah. Sehingga anak-anak motor ini tidak menerima 500 per bulan.
500 dari bos, 500 dari hasil sawah, Ya. 1 juta. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Pak Adi. Ya, Pak Adi menyoroti lingkungan ya. Bahwasanya lingkungan kita ini banyak kebun luas, apalagi kita mau nyewa, luar biasa bisa menjadi modal finansial. Mungkin yang lain atau cukup? Kesejahteraan aman. Cukup. Pak Palau, cukup. Saya juga sama itu. Oh, sama. Atau saya baca lagi. Sosial, keterlibatan masyarakat dalam acara sekolah, betul ya, lewat dulang. Terus fisik, ruang kelas masing-masing digunakan 1 robel, betul. Alam, ada kebun kelapa, betul ya. Adanya sawah pertanian, betul. Terus lab fisik, lab IPA, agama, budaya, kesenian, gendang belit. Semua ada nih, luar biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Saya tidak baca satu-satu. Jadi itu adalah penyampaian tentang modul 3.2 pengelolaan sumber daya. Bagaimana kita itu melihat sumber daya dari sudut pandang sebagai aset atau kelebihan. Jangan memandang dari sisi kekurangan. Karena kalau kita lihat kurang saya sendiri dan kita yang lain belum tentu juga pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dari 7 aset ini bagaimana kita maksimalkan, tentunya tujuan utamanya adalah untuk murid dan untuk lembaga ini. Itulah Bapak Ibu tentang pengelolaan sumber daya. Kita istirahat dulu atau langsung Pak?